ya, terus kembali lagi channel kita yang paling asik pastinya, channel yang on top. Nah, kali ini gue bakalan ngebahas tentang, ya pasti kalian juga udah tahu ya karena di judul udah ada. Nah, atau mungkin kalian juga punya teman yang tiba-tiba gak deket nih, tiba-tiba kayak minjem dulu dong 100. Atau mungkin di circle kalian tuh ada, atau di circle gue pun kayak ada gitu. Nah, ini tuh terjadi bukan di generasi Gen Z aja, ataupun di generasi milenial atau di generasi lainnya juga ada yang kayak tiba-tiba tuh malah nggak deket-deket banget, terus tiba-tiba ngechat minjem 100, minjem dulu dong 100. Nah, mungkin kalau misalkan di MotoGP itu kan sekarang pernah ramai gitu kan, biar balapan mulus minjem dulu dong 100. Biar balapan bisa mulus, pinjam dulu 100. Nah, kalau misalkan itu kan konteksnya bercanda ya. Nah, kalau misalkan beneran tuh kayak kebangetan banget ya, kayak tiba-tiba tuh kayak nggak deket gitu, ataupun jarang chatan atau jarang ketemu, terus tiba-tiba minjem dulu 100, kayak buat apa gitu. Nah, kan 100.000 kan lumayan juga kan ya, apalagi tuh bagi gue seorang mahasiswa, 100.000 tuh kayak lumayan gede, bahkan gede karena 100.000 tuh bisa buat beli bajunya yang on top, terus bisa beli McFlurry berapa biji tuh McFlurry, atau McSpicy itu bisa 2 atau 3 gitu, bisa buat nongkrong sama teman-teman, hangout bareng, terus juga bisa beli kopi Starbucks gitu kan, 2 tuh bisa kebeli gitu. Terus juga bisa beli buku gitu kan, buat buku buat belajar, karena kan kalau gue sendiri kan sebagai mahasiswa pastinya ada kebutuhan buat beli buku, entah itu buat praktikum ataupun buat mata kuliah gitu. Terus juga buat investasi gitu di sekarang kan banyak nih Gen Z atau milenial yang lagi gencar-gencarnya buat investasi di salah satu, mungkin banyaklah aplikasi investasi gitu. Itu 100.000 itu bisa berkembang gitu kan dari 100.000 itu. Pokoknya yang bilang 100.000 itu cuma 100.000 tuh enggak, woi, 100.000 tuh menurut gue tuh gede gitu. Jadi kayak walaupun 100.000 ya itu tetap uang gitu. Terus juga kayak jangan sampai dengan adanya pinjaman uang tersebut, kita minjem uang ke teman kita tuh dapat merusak siklus keuangan kita, dari tadinya utang 100.000 terus juga kayak buat bayar hutang ini ke teman kita, kita minjem lagi gitu. Jadinya kan kayak gali lubang tutup lubang gitu kan. Nah, belum lagi kalau misalkan temen yang kalian minjemi ini, yang kalian minjem uang ini bakal jaga rahasia gitu, atau kayak bahkan kebalikannya bakal spill apa itu nggak bahaya buat kredibilitas kalian ataupun ya diri kalian gitu. Karena kayak kalau misalkan udah kayak gitu kan jadi taruhan buat diri sendiri kan, entah itu menjadi refleks bagi semua orang ataupun buat teman-teman sedikit. Nah, kalau menurut gue ya, kalau misalkan lagi buntu atau lagi pengen butuh banget uang, coba dari sekitar dulu, dari yang terdekat dulu, entah itu keluarga, teman terdekat, sahabat, ataupun, tapi ya sebisa mungkin cari yang terdekat dulu gitu. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba minjem ke orang yang kita nggak kenal, bukan nggak kenal, yang tiba-tiba karena kalau misalkan kita tiba-tiba minjem uang ke orang yang kita jarang jumpain atau jarang kita chattingan, bahkan kayak cuman sekali 2 kali ketemu doang, itu tuh bakalan bikin diri orang yang kalian minjemin ini kayak ngerasa kayak apaan dah, kayak ngerasa tuh kayak kalau tiba-tiba tuh datang gitu kan, karena kayak kita tuh cuman kenal doang gitu kan. Nah, terus juga kita juga kan nggak tahu ya kondisi keuangan seseorang tuh kayak gimana gitu. Nah, meskipun minjem uang ke teman itu nggak ada salahnya atau benernya, karena yaitu juga hak setiap orang kan. Nah, tapi kalau misalkan saran dari gue, kalau misalkan kita mau minjem atau
meminjamnya seseorang harusnya ada bukti konkret kayak tertulis ataupun apa, biar jadi bukti kalau misalnya dia tuh minjem. Jadi kayak biar nggak seenak-enaknya, karena kita pun yang jadi minjemnya, yang memberinya itu kalau misalkan lagi utang tuh kayak gimana gitu. Nah kalau buat kalian tuh yang berhutang dan harusnya tuh sadar diri gitu, kayak gue nih punya utang gitu kan, harusnya dibayar gitu segera. Kalaupun emang temannya tidak menagih, ya mungkin dari orang yang tidak menagih itu salah satu kriteria orang yang malu ataupun kayak gak enakan gitu loh buat nagih utang kita. Nah dari hal tersebut kan kita juga kan bisa dapat gitu kan dari yang tadi gue udah jelasin, kalau misalkan harus ada bukti tertulisnya kalau misalkan kita tuh minjemin orang ataupun kita tuh pinjemin orang, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak gitu kan, harus sama-sama ikhlas gitu kan. Nah itu tuh kita tuh harus juga tahu gitu kan tempo apa hari yang harus ataupun tanggal yang harus dibayarkan gitu kan. Nah menurut gue juga kalau misalkan hal kayak gitu kan hal uang, maksudnya kayak berhubungan dengan uang itu kan sensitif ya, bisa merusak hubungan pertemanan. Apalagi kalau misalnya kayak tiba-tiba tuh pinjam dulu dong 100 ke orang yang konteksnya tuh kita nggak kenal-kenal banget gitu, ataupun belum akal-akal banget langsung minjem, kan itu bisa mengganggu pertemanan kita gitu kan, buat ya mungkin kedepannya kita bisa ngejalin kerjasama bareng ataupun apa ya. Meskipun ada beberapa orang yang menganggap minjem dulu dong 100 itu sebagai ungkapan menjalin silaturahmi ataupun ya agar tidak terputus begitu. Tapi kalau misalkan emang sekiranya gak deket-deket banget, kalau menurut gue sih jangan gitu, karena ya kita ya tadi yang gue bilang, kita nggak tahu kondisi keuangan seseorang, dan ya kita pun gak terlalu deket sama dia gitu. Jadinya kayak annoying gitu, kayak tiba-tiba minjem gitu kan. Jadi kayak ya bukannya lu ada teman dekat gitu yang harus lu pinjemin gitu. Oke, sekian ngobrol bareng ataupun curhat bareng sama gua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye, see you on top guys.